Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama puja dan puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri Parangjoro 02, di mana pagi ini saya akan mempresentasikan sebuah program sebagai tugas dari PKG PJOK. Di sini saya akan mengambil judul menghidupkan kembali permainan tradisional dengan SEM. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu belum mengenal SEM. SEM itu adalah Sport Education Model, yaitu di mana siswa atau peserta didik itu sebagai panitia dari awal sampai akhir. Misal awal itu pembuatan iklan, lalu waktu proses pengambilan video sampai penyerahan piala itu nanti kita berikan atau kita pasrahkan ke semuanya itu ke peserta didik. Intinya semuanya berpusat ke peserta didik dengan fasilitas yang ada di sekolah kita, apa adanya tentunya. Lalu next Mbak, kenapa saya ambil permainan tradisional? Karena peserta didik saat ini memasuki era yang biasa disebut dengan generasi Z, di mana generasi ini sudah menerima arus informasi yang sangat brutal, sangat cepat di media internet, dan kita sebagai guru sulit untuk mengontrol itu, apalagi orang tua yang di rumah sudah sibuk bekerja. Maka sepantasnya kita sebagai seorang guru memberikan salah satu solusi agar peserta didik itu paling tidak teknologi itu dimanfaatkan dengan baik tanpa melihat dari hal-hal negatifnya itu. Nah, di sini saya akan mengambil yaitu permainan tradisional, karena mungkin di waktu saya kecil atau kelahiran tahun 2000 ke bawah, tiap sore kita masih mengenal yang namanya permainan tradisional, entah itu jalungan, bentengan, gobak sotor atau yang lain. Sedangkan saat ini kalau tiap sore kita sering melihat bahwa anak-anak sekarang sudah mainnya Mobile Legends. Terus yang tentunya kita sebagai orang tua sulit mengawasinya, karena ternyata situs-situs yang sangat ilegal itu mudah sekali dibobol. Bahkan untuk sekelas anak kecil pun mudah untuk membobol situs-situs yang sangat gampang itu. Makanya dari situ saya berpikir permainan tradisional ini kita hidupkan kembali dengan SEM. SEM tadi yaitu ibaratnya SEM itu peserta didik membuat event dari A sampai Z, itu semuanya peserta didik. Kita sebagai guru cuma sebagai fasilitator, jadi mengarahkan peserta didik seperti ini. Nah, tentunya dengan metode ini, dengan model SEM ini, saya menggunakan metode PJBL, yang ternyata PJBL itu bisa diterapkan di praktek SEM ini. Di PJBL, yaitu Project Based Learning, kita membuat proyek, ternyata proyek itu bisa diterapkan di permainan tradisional di SEM ini. Nanti produknya yaitu SEM itu tadi, tapi lewat permainan tradisional. Next. Nah, tujuan program yaitu menumbuhkan rasa saling menghormati keanekaragaman budaya. Jadi dalam permainan itu paling enggak kita bisa diharapkan anak-anak itu saling menghormati kepada temannya, kepada orang tuanya lewat permainan tradisional nanti. Lalu yang kedua, melestarikan permainan tradisional.
agar permainan tradisional ini tidak tergerus oleh zaman, karena generasi saat itu memang generasi yang bisa dikatakan sangat sangat brutal karena arus internet yang tidak bisa terkontrol dengan baik. Lalu yang ketiga, membuat aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Nah, poin dari PJOK di sini adalah di sini, membuat aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Misal permainan jaringan, tubak sodor, karena di situ ada aktivitas fisik. Nah, dari awal dari SEM ini tadi ternyata itu nanti bisa kita jadikan sebagai P5 kita untuk pembelajaran kita. Jadi aktivitas SEM ini ternyata bisa buat mengganti yang tentunya dengan minim budget, minim anggaran, dan tentunya memberikan pengalaman yang baru untuk peserta didik. Lalu next, capaian, langkah dan hasil dan harapan. Di poin yang pertama yaitu aktivitas peserta didik untuk mencari informasi topik dengan cara sosiali kepada seluruh warga sekolah sebagai bagian awal kegiatan. Nah, maksudnya di sini peserta didik sosialisasi bisa berupa dengan iklan, bisa berupa dengan poster, atau bisa dengan, jadi kita utus anak memberikan edukasi, memberikan iklan ke mana, ke adik kelasnya, seperti itu. Contoh permainannya nanti akan dibahas setelah kegiatan ini. Situ dari kegiatan awalnya di situ. Lalu yang kedua, untuk aktivitas untuk membuat peserta didik terlibat aktif dengan cara melibatkan peserta didik sebagai bagian kegiatan dengan harapan peserta didik mampu menumbuhkan rasa saling menghormati. Nah, di sini poin yang kedua itu yaitu peserta didik terlibat aktif, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti ke depannya. Lalu yang ketiga, aktivitas peserta didik merancang dan membuat produk SEM sebagai hasil melestarikan permainan tradisional. Ini contoh permainan yaitu gobenan atau engklek yang saya ambil. Nanti kita bisa koordinasikan lagi untuk permainan yang pas untuk peserta didik kita. Nah, produk SEM, nah yang saya maksud di PJPL itu di sini poinnya, produk SEM. Ternyata PJPL itu tidak hanya untuk metode pembelajaran, tapi kita bisa jadikan sebagai P5 kita. Tentunya itu berlaku untuk guru kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai guru mapel bisa masuk di situ ternyata. Lalu yang keempat, aktivitas peserta didik sebagai bagian untuk meningkatkan kebugaran. Nah, poinnya di sini, salah satu poinnya di sini. Karena kegiatan ini nanti akan melibatkan aktivitas gerak yang tentunya untuk meningkatkan kebugaran. Lalu next. Nah, struktur program ya tentunya pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan. Lalu yang kedua rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu nanti akan terlibat proses kegiatan. Kita sebagai fasilitator mengarahkan peserta didik harus seperti apa nanti. Termasuk kita sebagai penguat maupun korektor dari kegiatan ini nanti. Lalu yang ketiga, sebagai guru ke PJOK sebagai penggerak kegiatan SEM. Jadi kita nanti kepala sekolah, rekan, dan saya dan guru PJOK akan saling berkolaborasi untuk membentuk karakter siswa agar saling menghormati, agar permainan tradisional itu hidup. Nah, di bagian ini kelas 6 itu sebagai panitia. Jadi keseluruhan kelas 6 itu sebagai panitia. Nanti akan ada wasit maupun ofisial. Jadi nanti kelas 6 ini
misal akan membuat event. Nah, nanti di sini ada ketua panitia, sekretaris, bendahara. Nah, permainan tradisional nanti juga akan ada wasit sport official. Nah, untuk kelas 4 dan 5 ini untuk boy-boynan karena ini berkelompok. Jadi kelas 4 atau 5 nanti kita bisa bikin menjadi 4 kelompok untuk permainan boy-boynan. Dan untuk kelas 3 ini permainan individu yaitu engklek. Nah, untuk kelas 1 dan 2 itu sebagai penonton atau sebagai supporter. Nah, di sini kelas 1 sampai kelas 6 sudah terlibat aktif. Next. Nah, kegiatan ini dapat dilaksanakan di semua jenjang sekolah dasar dengan dikombinasikan kelas atas dan kelas bawah. Memang ada yang terlibat penuh, yaitu terlibat penuh khususnya kelas 3, 4, 5, dan 6. Tetapi untuk kelas 2, kelas 1 dan 2 minimal mendapatkan pengalaman walau hanya dengan melihat berarti paling tidak tahu kalau ada permainan tradisional. Untuk contoh program yang saya buat, yaitu program mingguan kita, yaitu senam massal seperti biasa. Jika tidak, yaitu permainan tradisional. Jadi kalau enggak permainan tradisional, atau nanti tetap kita senam massal. Terus untuk permainan tradisional nanti akan saya sisipkan di materi pembelajaran PJOK saya. Karena untuk pemanasan ternyata permainan tradisional ini bisa dimasukkan. Lalu kegiatan bulanan yaitu hiking atau penjelajahan. Itu bisa pengenalan lingkungan, seperti kalau kita muteri kampung. Lalu yang selanjutnya program semesteran yaitu festival tradisional, yaitu permainan tradisional tadi atau fun game. Yang terakhir yaitu program tahunan, yaitu akan membuat SEM. Nah, produk PJGL-nya nanti desain ini tadi dengan permainan tradisional, karena di mingguan, di bulanan, dan di semesteran kita sudah mengenal dengan permainan tradisional. Jadi diharapkan saat SEM itu nanti anak-anak sudah tahu permainannya, seperti sudah tidak ikut lagi ibaratnya. Nah, nanti kita akan matangkan di SEM ini. SEM ini hanya bisa diterapkan di kelas atas karena untuk kelas bawah memang sangat berat. Lanjut. Nah, pernyataan kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu manusia, yaitu kepala sekolah, guru kelas, PJOK, teknik, peserta didik. Nah, aspek manusia pun saat ini nanti bisa kita tambahkan, yaitu dengan orang tua, komite maupun lingkungan sekitar. Lalu aspek fisik, halaman sekolah, ruang kelas. Untuk aspek sekolah, koordinasi dengan warga sekolah, semua koordinasi dengan komite, koordinasi dengan orang tua. Untuk aspek finansial, yaitu jika memungkinkan kita akan menggunakan dana bos, yang tentunya dana bos itu akan saya kira nanti akan sangat minim sekali yang dipakai, karena memang untuk pembuatan SEM ini diharapkan dana ini tidak sama sekali tidak terpakai, tapi jika tidak memungkinkan akan dipakai karena dananya memang menurut saya memang sangat minim sekali nanti. Tinggal nanti kita sebagai guru akan membentuk kreativitas siswa peserta didik. Lanjut. Rencana evaluasi. Nah, mendokumentasikan kegiatan berupa foto dan video. Nah, dokumentasi atau proses video itu nanti juga akan diambil dari SEM tadi, termasuk mencatat hasil kegiatan pengamatan, mencatat semua hasil pengamatan sebagai rasa saling menghormati. Nah, di sini evaluasi penuh secara menyeluruh yang dilaksanakan setelah kegiatan selesai dengan melihat umpan balik kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Jadi nanti kita akan ambil perwakilan peserta didik, mana yang harus diperbaiki, mana yang akan diberi penguatan, termasuk kita akan nanti juga ada kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Lanjut. Kurangnya kemungkinan tantangan.
Kemungkinan tandanya itu kurangnya pengetahuan peserta didik tentang permainan tradisional. Ini yang jadi permasalahan, yang jadi pokok permasalahannya tadi, karena memang permainan tradisional saat ini memang sudah tergerus sama yang internet tadi yang sangat brutal maksudnya. Lalu cuaca yang kurang mendukung, tentunya saat sedang hujan, akhirnya kegiatan SEM itu tadi akan terganggu. Lalu lanjut, kemampuan peserta didik dalam mengkoordinir kegiatan masih kurang. Nah, di sini kita akan menjadi fasilitator atau pendamping dalam mengkoordinir kegiatan itu tadi. Lanjut, peserta didik yang psikomotornya lemah akan merasa kecil hati, biasanya minder. Nah, tentunya ini akan diberi penguatan dengan kegiatan mingguan tadi, bulanan, atau kegiatan pemanasan PJOK yang akan saya sisipkan. Jadi saat kita SEM nanti peserta didik tidak merasa kecil hati, setidaknya paling tidak sudah tahu kegiatan permainan tradisional tadi. Lalu keterbatasan waktu dan jadwal ini yang susah untuk membaginya, karena memang kegiatan kita sebagai guru sangat padat sekali. Lalu keterbatasan solusi untuk mendongkrak aset yang dimiliki secara maksimal. Maksudnya di sini menggunakan aset kita yang dimiliki, yaitu ada aset manusia, aset tadi terbatas, ya tentunya aset-aset, banyak aset yang aset lingkungan, contohnya bisa kardus. Nah, ternyata jika kita tidak memiliki kardus, kita juga akan kesusahan, otomatis kita akan mengeluarkan dana lagi. Nah, makanya keterbatasan solusi ini akan kita koordinasikan secara terus-menerus agar tantangan ini bisa diminimalkan. Lanjut. Nah, seperti tadi program yang saya buat sama seperti tadi. Untuk kesimpulan yang kita ambil bahwa pentingnya kegiatan untuk menyadarkan peserta didik mengenai makna-makna yang terkandung dalam permainan tradisional sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dan pentingnya aktivitas gerak untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Jadi harapan kita nanti seperti ini, permainan tradisional sebagai tumbuh kembang anak, bukan lagi sebagai hanya permainan di sekolah. Lanjut. Terima kasih program kerja dari saya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah diberikan waktu kepada saya. Saya hanya ingin bertanya tentang SEM tadi. Nah, karena saya kan baru mendengar tentang kata SEM. Tujuan daripada SEM itu apa, Pak? Kata SEM ini yaitu Support Education Model. Support Education Model. Nah, sebelumnya Bu, mohon maaf, ini kegiatan ini sebagai KBS, Komunitas Belajar Sekolah. Kalau kita tarik ke atas lagi, kita akan ada yang namanya KKG. Kalau kita tarik ke mana? Bawahnya kecamatan itu Dabin. Ada komunitas ya Bu? Komunitas guru kelas, atau seperti itu J. Nah, kita akan lebih mengecil lagi di komunitas belajar sekolah. Jadi itu anggotanya ya satu sekolah itu tadi. Nah, di situ tadi kita akan merancang sebuah program atau sebuah kegiatan. Nah, untuk saya menggunakan SEM, yaitu Support Education Model. Jadi bisa dikatakan anak-anak di sini membuat event. Sebenarnya SEM ini
Sebenarnya SEM ini lebih tepatnya untuk kegiatan aktivitas fisik yang bersifat pakem Bu. Maksudnya bersifat pakem itu yang bersifat aturan. Misal itu futsal, badminton, seperti itu kegiatan. Cuman saya modifikasikan dengan permainan tradisional yang tidak mempunyai aturan yang baku. Nah, kembali ke SEM itu tadi. Nah, sport education model yaitu sebuah kegiatan yang diharuskan peserta didik itu membuat rencana kegiatan dari awal sampai akhir, itu yang membuat peserta didik. Jadi kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan peserta didik. Misal kelas 6 kita bagi menjadi 5 kelompok atau kelompok. Kelompok 1 itu nanti tugas sebagai iklan. Jadi tugasnya iklan itu seperti apa? Dan nanti tugasnya iklan itu nanti saat iklan menyampaikan ke kelas 4, kelas 5, kelas 3, kelas 2, kelas 1, besok tanggal ini ada kegiatan ini, besok tanggal ini ada event ini. Lalu di kelompok 2 itu sebagai tadi kita panitia dulu deh, sebagai dokumentasi. Jadi anak-anak nanti kelompok yang dokumentasi itu akan membawa 2 atau 3 HP sebagai dokumentasi itu tadi. Ya, bisa memfoto atau memvideo kegiatan. Nah, kegiatannya itu nanti apa Bu? Kegiatan itu tadi ya permainan tradisional. Misal di kelas 4 dan 5 itu boy-boyan. Berarti tugas dari dokumentasi itu membuat video atau foto di kegiatan boy-boyan tadi. Lalu setelah ada dokumentasi itu nanti setelah ada wasit, ya kita wasit 2 atau anak itu akan menjadi wasit yang tentunya wasit itu akan kita akan berikan pendalaman untuk sebuah kegiatan boy-bandan. Lalu yang setelah wasit ada ofisial. Nah, ofisial yaitu ya tugasnya kayak seperti pelatih. Ya, selain pelatih juga nanti juga ada yang mengambilkan air minum saat tim boy-bandan tadi saya harus bisa diambilkan minum seperti itu tadi. Lalu yang gayengnya di sini Bu, gayengnya itu waktu penyerahan piala. Nah mungkin Bapak wah udah piala lagi dan hapus lagi, enggak. Piala itu tadi nanti kita yang membuat peserta didik. Misal contoh dari botol dilem jadikan satu, akhirnya membentuk sebuah piala. Nah saat penyerahan piala nanti kita juga akan putarkan lagu. Nah pengalaman itu nanti yang akan kita harapkan. Nah disitulah produk PJBL-nya. Produk PJBL-nya yaitu SEM seperti itu. Kegiatan ini bisa dijadikan P5 nanti kita. Ada pertanyaan lagi? Enggak apa-apa, nanti sini sebagai referensi kita untuk kegiatan ini bisa juga kok kalau kita terapkan di mana waktu jeda semester bisa kita terapkan ya mungkin kita beratnya karena kita sebagai fasilitator tadi. Ada pertanyaan lagi, monggo. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin bertanya Pak, karena untuk tentang SEM itu menurut saya pribadi memang saya belum bisa untuk membayangkan, tapi karena insya Allah kan kita programkan itu Pak. Jadi saya ingin melihat prakteknya seperti apa, belum ada di bayangan saya.
gitu. Karena suatu saat jedanya ada, mungkin dari situ karena kita juga sebagai guru kelas, ya kan, maka dari itu insya Allah kalau programnya berjalan, karena setelah praktek gitu kita ternyata kayaknya dari teori tadi juga insya Allah juga menyenangkan gitu, karena prakteknya sendiri saya juga belum tahu. Kalau Bapak ada contohnya mungkin saya bisa paham gitu. Mohon maaf Pak, gitu mungkin dari kami seperti itu. Oke, terima kasih. Ini Bu, programnya itu sasaran SEM-nya itu di kelas 6. Ya, jadi panitianya nanti kelas 6. Kita akan bagi, tentunya ini tidak bisa 1 hari atau 2 hari, karena ini nanti berkelanjutan. Misal contoh, hari pertama anak-anak itu nanti gunakan kreativitasnya. Nanti tugasnya yang jelas kita bantu untuk ini sebagai ketua panitia, anak-anak yang kelompok A ini membuat iklan, yang kelompok B berdokumentasi, yang kelompok C itu sebagai official, yang kelompok D sebagai apa ya, ketua panitia atau seperti apa, yang kelompok E, D itu yang membuat piala, yang mengatur semuanya. Saat kita ini event Bu, itu sebuah event. Jadi anak-anak itu kalau besarnya mungkin EO akan membuat event. Kecilnya itu seperti ini. Nah, panitianya ini kelas 6 SEM ini tadi. Nah, apa itu biasanya kan pertandingan voli, basket atau apa tuh. Nah, ini kegiatan kita ganti menjadi dengan permainan tradisional seperti itu. Jadi masalah contoh. Jadi kalau besar itu nanti kalau saya itu pernah membuat event, yaitu sekelas Jawa Tengah itu. Kemarin saya juga di sini saya menyediakan hotel, menyediakan lapangan futsal, mencari izin kepolisian, izin keramaian. Itu kemarin saya membuat seperti itu. Akomodasi, lalu tim penjemputan. Nah, karena kita ini kelasnya itu masih SD, kelasnya itu masih jenjang dasar, jadi kita sederhanakan. Jadi nanti misal contoh anak kelas 6 itu ada yang boleh buat iklan, poster. Kemarin saya kelas 5 waktu PJOK kemarin itu ternyata kelas 5 malah gini, nggak nyinggung sebenarnya saya. Malah saya Pak ini tuh ada video Pak. Ya, malah di situ seketika itu juga saya memberikan tugas ke anak kelas 5 PJOK kemarin, yaitu tugas gerak, yaitu pembuatan video maksimal 1 menit dengan durasi 1 menit. Di situ ada gerak pro depan. Nah, pro depan nanti di situ ada gerak dominan apa aja, saya minta jelaskan di situ. Yang mau diedit monggo, enggak juga ada apa. Nah, di situ kita sudah menyisipkan teknologi yang bermanfaat untuk anak. Nah, berhubung ini levelnya lebih tinggi lagi, lebih berat lagi, ya tentunya kita akan berikan pendampingan. Seperti itu. Program tahunan kita bisa dibuat untuk menjadi P5. Ada pertanyaan lagi? Apa cukup paham Bu? Ada pertanyaan lagi? Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Doni untuk pemaparannya. Di sini saya ingin menanyakan. Tadi dijelaskan untuk kelas 1 dan 2 itu berperan sebagai pengamat, hanya mengamati dan melihat. Apakah tidak ada permainan tradisional dengan SEM yang cocok untuk diterapkan di kelas 1 dan 2? Terima kasih.
Eh, ada Mbak. Untuk kelas 1 dan 2 ini ada permainan tradisional yang bisa diterapkan. Yang jadi permasalahannya ini tuh, Putri. Ini kan panitianya itu kelas 6. Produknya PJPL itu SEM. Produknya PJPL itu SEM-nya. SEM itu dinilai saat gongnya, saat perlombaannya itu. Lombanya apa? Permainan tradisional tadi. Nah, makanya kalau kelas 6 untuk menghandle kelas 1, 2 dan 1, 2 saya kira kewalahan. Karena untuk ini pun saya bagi kelas 4 dan 5 itu akan menjadi 4 kelompok. Jadi akan bertanding, yang menang nanti juga akan mendapatkan piala seperti itu. Nah, untuk yang engklek ini tadi kan engkleknya peserta didikan individu ya, mandiri ya. Nah, ini nanti juga akan mendapatkan piala. Nah, untuk yang kelas 1 dan 2 ini, untuk kelas 6 masih saya kira masih kewalahan, karena untuk kegiatan ini pun karena ini baru, pengenalan yang baru, dan saya kira ini akan sangat berat. Tetapi untuk permainan tradisional bisa kita terapkan di kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 sudah saya terapkan permainan yaitu pindah bintang. Kelas 1 terus ada permainan lagi ekor naga. Kelas 1 dan 2 insya Allah sudah mengenal ini. Kelas 3, 4, 5 juga sudah mengenal permainan ini. Karena permainan ini sejatinya bisa kita terapkan di kelas 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ataupun 6. Harapannya yaitu tadi, kita tidak bisa pungkiri yaitu teknologi mau tidak mau, suka tidak suka akan masuk ke peserta didik kita secara brutal. Tetapi harapan kita sebagai pendidik, sebagai guru yaitu paling tidak kita menyaring, karena kita tidak bisa mengawasi kegiatan ini, tidak bisa mengawasi peserta didik kita saat mengakses internet seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya, karena ini tadi SEM itu kan melibatkan semua murid aktivitas ya, dari panitia, peserta, wasit official. Dari pemilihan lomba saya kira sudah tepat, karena poin-poinan dan engkel tidak terlalu overseas, tekanan lebih, dan aturannya tidak terlalu ketat. Dan saya kira untuk panitia wasit official yang dipegang oleh siswa-siswa sendiri saya kira mampu. Terus pembuatan piala seperti dari botol bekas itu saya kira juga siswa juga mampu. Dan yang jadi pertanyaan saya kan, semua siswa ikut terlibat. Yang saya tanyakan kiat-kiatnya supaya mungkin ada beberapa siswa yang mentalnya kurang begitu bagus, ibaratnya ngasih pasif. Kiat-kiatnya supaya siswa yang terlibat, yang mentalnya kurang begitu bagus tadi, biar tertata dan bisa aktif itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak Sigit. Kiat-kiatnya agar peserta didik tidak minder ya tadi, tidak minder dalam permainan. Kita sisipkan kegiatan permainan itu. Kalau anak sudah yang pertama mungkin kaku, tapi kalau yang kedua saya kira wis lemes, kalau yang ketiga wis panas, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau lama-lama bisa, saya yakin kalau seandainya kalau sudah terbiasa, kalau sudah bisa dengan permainan itu, otomatis mental anak itu akan ikut naik karena merasa sudah bisa, seperti itu. Ya. Kalau untuk diposisikan sebagai panitia bisa sebenarnya, tapi kalau karena ini modelnya
saya kira di kelas 6 sudah cukup mumpuni. Ini sebenarnya itu kemarin harusnya ini kan bisa sebenarnya ini untuk SD itu sangat riwi karena sebenarnya kemarin saya itu mampu atau enggak, bisa atau enggak seperti itu. Karena ini harusnya itu untuk SMP atau SMA itu saya yakin sudah mampu karena teknologinya sudah cukup. Tapi untuk jenjang dasar saya masih ragu, tapi saya yakin ini bisa karena kita berikan pengalaman yang baru kepada peserta didik. Seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Seperti itu Bapak Ibu penjelasannya, dan semoga ini dapat menginspirasi dan jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu semuanya agar kedepannya pembelajaran bisa berpusat ke peserta didik dan tujuan-tujuan yang saya sampaikan tadi dapat tercapai. Seperti itu Bapak Ibu. Bila ada salah kata, tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi